Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kimia kelas 10 SMA, yaitu terkait dengan sifat-sifat periodik unsur atau sifat keperiodikan unsur. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk sifat keperiodikan unsur atau sifat-sifat periodik unsur, sebelum saya jelaskan terkait dengan materinya, saya ingin menjelaskan dulu mengenai diagram Kartesius seperti ini ya. Jadi ini kan seperti suatu diagram Kartesius. Ingat kalau di diagram Kartesius yang di sini itu kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan yang ini adalah kuadran 4. Baik, apa hubungannya dengan sifat periodik unsur? Jadi ini sebenarnya adalah suatu trik untuk mempermudah mengingat dari sifat periodik unsur. Jadi yang ada di kuadran 1 di sini, ini adalah sifat-sifat dari energi ionisasi, elektronegativitas, afinitas elektron, oksidator, ataupun asam oksi di sini. Sementara yang di kuadran ketiga di sini, ini adalah untuk yang jari-jari, maksudnya adalah jari-jari atom, kemudian sifat logam, kemudian reduktor, dan sifat basa. Nah, maksudnya bagaimana kok ini dibedakan menjadi kuadran 1 dan kuadran 3? Maksudnya begini, pada kuadran 1, ya, sifat dari kuadran 1 di sini, ini kalau kita lihat, ini semuanya adalah diawali dengan huruf vokal ya, diawali dengan huruf vokal yaitu energi ionisasi, elektronegativitas dan seterusnya ini kan awalnya huruf vokal semua. Nah, sifatnya bagaimana kalau di kuadran 1? Kuadran 1 itu artinya harganya semakin ke atas dan semakin ke kanan dia akan makin besar ya. Seperti kalau diagram Kartesius ini kan semakin ke atas nilainya makin besar, kemudian ini semakin ke kanan ini nilainya juga semakin besar. Artinya di sini bahwa energi ionisasi sampai dengan asam oksi di sini, ini kalau dalam tabel periodik semakin ke atas, itu maka nanti nilai dari sifat keperiodikan unsur ini dia semakin besar. Kemudian semakin ke kanan juga, ya, sifat ini semakin besar. Entah itu energi ionisasi, elektronegativitas, ataupun afinitas elektron, atau yang lainnya dari kuadran 1 di sini. Sementara untuk yang sifat dari kuadran 2, sifat dari kuadran 3, di sini ada jari-jari atom sampai dengan basa di sini. Kalau kita lihat, ini semuanya diawali dengan huruf konsonan semua ya. Ini diawali huruf konsonan semua. Jari-jari, logam, reduktor, kemudian basa ini diawali huruf konsonan semuanya. Kemudian dia harganya semakin ke kiri dan semakin ke bawah dia semakin besar. Artinya nanti anak panah ke kiri dan anak panah ke bawah dia sifatnya ini dari sifat tabel periodik ini dia makin besar. Ya, jari-jari ini nanti semakin ke kiri dia makin besar. Ya, sampai dengan basa ini nanti semakin ke kiri sifatnya makin besar, tapi dari atas ke bawah dia juga makin besar. Gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk mengingat-ingat sifat keperiodikan unsur. Nah, sekarang baru saya akan bahas bagaimana perbedaan dari setiap sifat periodik unsur tersebut. Dari yang pertama dulu yaitu ada jari-jari atom. Jari-jari atom di sini kalau didefinisikan atau pengertiannya itu adalah jarak antara inti atom dengan kulit elektron terluar. Artinya kulit yang terisi elektron di bagian paling luar di sini. Nah, sebagai contoh misalkan di dalam tabel periodik ini saya ingin membandingkan antara Na dengan K ini yang dalam satu golongan ini. Na dan K itu kan golongan 1A semua di sini. Siapa yang kira-kira jari-jari atomnya lebih besar? Apakah Na atau yang K di sini? Kita lihat dulu konfigurasinya. Karena dia sama-sama di satu periode, artinya di sini paling belakangnya sama elektron valensinya yaitu S1 semua di sini. Yang membedakan adalah yang Na itu ada di periode ketiga atau kulitnya totalnya adalah 3. Sementara yang K itu total kulit elektronnya itu ada 4. Maka kalau kita gambarkan secara sederhana, ya, yang Na ini ada 3 kulit ini. Kulit 1, kulit 2, kulit 3 gitu ya. Kemudian yang K kulitnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, coba perhatikan. Na dengan K lebih besar siapa jari-jarinya? Saya kasih garis bantu. Nah, ini garis bantunya. Maka bisa kita lihat bahwa yang K itu jari-jarinya lebih besar daripada Na. Artinya dalam satu golongan di sini, Na dengan K semakin ke bawah jari-jari semakin besar. Kenapa kok bisa semakin besar? Karena dalam satu golongan ya, dia jari-jarinya itu kalau makin ke bawah itu makin besar karena kulitnya makin banyak ya. Jelas ini semakin ke bawah itu periodenya makin besar, artinya kulitnya makin banyak. Seperti itu. Sekarang saya ingin membandingkan antara Na dengan Mg. Ini yang dalam satu periode ini, makin ke kanan ini.
Kalau kita lihat konfigurasi Mg, 12 Mg yaitu 10 Ne 3 S2. Bedanya kalau yang ini yang Na itu 3 S1, yang Mg 3 S2. Ya. Terus perbedaan lagi, ini protonnya Na itu adalah 11, protonnya Mg adalah 12. Kulitnya sama-sama di kulit ketiga, ya ini kan 3S ya, ini juga 3S. Maka kalau kita gambarkan yang Mg bentuknya adalah seperti ini. Ada 3 kulit, 1, 2, 3. Tetapi siapa yang jari-jarinya lebih besar? Saya kasih garis bantu dulu. Nah, ini ada garis bantunya. Ternyata yang lebih besar adalah yang Na. Kenapa kok bisa gitu? Padahal di sini jumlah kulitnya sama-sama ada 3 di sini, baik Na maupun yang Mg. Ya, jadi di sini adalah alasannya karena pada Mg dibanding dengan Na itu muatan intinya Mg itu lebih besar. Ini kan protonnya ada 12, artinya muatan positifnya dalam inti lebih besar daripada yang Na hanya 11 proton di sini. Maka bisa dikatakan semakin besar muatan inti, maka gaya tarik elektron ke arah inti itu makin kuat. Jadi elektron yang ada di kulitnya itu tertarik ke arah inti, semakin mendekati ke inti. Ya, kalau di sini muatan intinya makin besar, sehingga meskipun kulitnya sama-sama 3, tapi yang Mg itu jari-jarinya lebih kecil karena elektronnya lebih tertarik ke arah inti. Muatan intinya dia lebih besar, ya, sehingga jari-jarinya makin kecil. Atau dapat disimpulkan bahwa dalam satu periode makin ke kanan jari-jari dia akan semakin kecil. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah terkait dengan jari-jari atom. Kemudian berikutnya yang kedua, sifat periodik yang kedua ada energi ionisasi. Ya. Energi ionisasi ini maksudnya adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau ion. Jadi, kalau kita hubungkan dengan jari-jari yang sudah saya sampaikan di sebelumnya ini tadi, nah ini saya bandingkan antara Na dengan Mg. Karena energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron, maka siapa yang lebih mudah melepas elektron, Na ataupun yang Mg? Dengan jumlah kulit yang sama di sini. Nah, di sini yang lebih mudah melepas elektron adalah yang Na. Kenapa kok bisa Na? Karena Na ini jarak antara elektron dengan intinya itu jauh. Sehingga gaya tarik terhadap inti tidak sekuat dengan yang elektronnya pada Mg di sini. Ya, jaraknya yang Mg itu antara inti dengan elektronnya lebih dekat daripada jarak inti atom dengan elektronnya pada Na di sini. Maka bisa dikatakan dalam satu periode ini tadi kan makin ke kanan, jari-jari makin kecil, ya, energi ionisasinya yang Mg lebih besar. Yang Na ini energi ionisasinya dia lebih kecil. Maka di sini kan dikatakan bahwa untuk energi ionisasi ini kan makin ke kanan, ini tandanya kan makin besar. Nah, berarti sama seperti ini, energi ionisasi ya, di sini dikatakan makin ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Kemudian untuk dalam satu golongan bagaimana? Kalau satu golongan makin ke bawah tadi kan jari-jari makin besar, maka energi ionisasinya makin kecil. Nah, perhatikan di sini. Jadi kan kalau makin ke bawah kan makin kecil gitu kan. Tapi kalau makin ke atas itu energi ionisasinya dia semakin besar di sini sesuai dengan sifat dari kuadran 1 yang warnanya merah di sini. Begitu. Tetapi meskipun begitu ya, ini ada suatu pengecualian untuk yang energi ionisasi. Pengecualiannya bagaimana? Pengecualiannya adalah dalam satu periode itu nanti untuk energi ionisasi golongan 2A ya, ini lebih besar dari yang 3A. Dan juga golongan 5A lebih besar dari yang 6A. Padahal kan tadi dikatakan bahwa dalam satu periode kan makin ke kanan dia makin besar energi ionisasinya. Harusnya kan antara yang 2A dengan 3A di sini harusnya yang lebih besar 3A. Karena lebih di kanan 3A. Tapi kenyataannya yang lebih besar adalah yang 2A. Maka ini adalah menjadi suatu pengecualian dari sifat keperiodikan pada energi ionisasi. Ya, berlaku juga untuk yang 5A dengan 6A. Kenapa bisa begitu? Saya kasih penjelasannya. Saya bandingkan antara yang 2A dengan 3A. Di sini saya kasih contoh yang 2A itu adalah 12 Mg dengan konfigurasi 10 Ne 3 S2. Kemudian yang 3A saya wakilkan 13 Al dengan konfigurasi 10 Ne 3 S2 3 P1. Kemudian coba kalau diperhatikan dalam diagram orbitalnya. Nah, ini kalau yang 3 S2 ini semuanya terisi elektron. Satu orbital S-nya terisi elektron, sementara yang 13 Al untuk yang 3S-nya terisi elektron, tapi yang 3P-nya hanya terisi 1 elektron. Nah, ini secara kesetabilan konfigurasi elektron, bahwa sebenarnya konfigurasi elektron itu lebih stabil ketika orbitalnya ini terisi setengah penuh atau terisi penuh. Kalau misalkan terisi hanya satu saja,
ini ya berarti kurang stabil, relatif kurang stabil dibandingkan yang Mg, karena ini Mg kebetulan dia sudah penuh, ya, S-nya sudah penuh terisi elektron. Maka ini bisa saya simpulkan bahwa Al secara konfigurasi kurang stabil dibandingkan Mg, ya. Maka Al ini mudah melepaskan elektronnya. Maka bisa dikatakan juga kalau dia mudah melepas elektron, energi ionisasi Al dia lebih kecil dibandingkan yang Mg. Artinya yang 3A ini energi ionisasinya lebih kecil daripada yang 2A. Atau bisa disimpulkan seperti ini. 3A lebih kecil dari 2A. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, 2A energi ionisasinya lebih besar daripada yang 3A. Kasus yang sama terjadi pada golongan 5A dengan 6A. Perhatikan contoh berikut, 5A saya wakilkan dengan 7N, 6A saya wakilkan dengan 8O. Dengan masing-masing konfigurasi sudah saya tuliskan di sini. Yang 7N itu 2He, 2S2, 2P3. Yang 8O itu 2He, 2S2, 2P4. Kalau dituliskan dalam diagram orbitalnya, ini untuk yang 7N, ini P-nya sudah terisi setengah penuh. Nah, ini kemungkinan nanti konfigurasinya lebih stabil nih. Kemudian yang 8O, ini P-nya terisi 4. Ya, 4 itu artinya yang 3 sudah sejajar, baru yang 1 dia berpasangan. Maka kalau seperti ini, kalau kita bandingkan antara orbital P dari N dengan orbital P dari O, jelas lebih stabil yang N. Karena setengah penuh itu lebih stabil daripada ada kelebihan satunya di sini. Ya, ingat kembali bahwa yang orbital penuh itu tadi adalah ketika dia terisi setengah penuh atau terisi penuh sekalian. Kalau misalkan kurang penuh seperti ini dibanding yang setengah penuh, malah stabil yang setengah penuh di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa O secara konfigurasi kurang stabil dibandingkan dengan N. Maka O ini mudah melepaskan elektron, sehingga energi ionisasi O bisa dikatakan lebih kecil. Ya, atau bisa disimpulkan bahwa yang 6A ini lebih kecil daripada yang 5A. Dengan kata lain, 5A lebih besar daripada yang 6A. Ini sering keluar di soal UTBK seperti ini, yang pengecualian energi ionisasi tadi. Oke, saya lanjutkan. Untuk sifat keperiodikan unsur yang berikutnya. Yang berikutnya ada afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron di sini adalah besarnya energi yang dilepaskan apabila suatu atom itu menarik sebuah elektron. Ya. Dan di sini untuk afinitas elektron itu kalau semakin negatif nilainya, maka dia akan semakin mudah untuk menarik elektron. Jadi kalau semakin negatif nilai afinitasnya, dia makin mudah menarik elektron. Nah, keperiodikannya dalam tabel periodik itu semakin ke kanan afinitas elektron semakin besar. Nah, kita lihat di sini ya, afinitas elektron makin ke kanan makin besar. Atau dalam satu golongan, ini nanti makin ke bawah afinitasnya makin kecil. Nah, ini kan bisa dilihat kalau dalam satu golongan itu kan dari atas ke bawah. Kalau atas ke bawah dia makin kecil. Kemudian berikutnya adalah elektronegativitas. Nah, elektronegativitas ini kalau didefinisikan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Ya, dan ini nilainya adalah semakin besar elektronegativitas, maka akan semakin mudah suatu atom itu untuk menarik pasangan elektron ikatan. Dan kalau dilihat dari sifat keperiodikan unsur, untuk elektronegativitas ini memang untuk menghitungnya biasanya digunakan skala Pauling, seperti itu ya. Dan maka nanti di sini semakin besar elektronegativitas atau nilai Paulingnya tadi, maka suatu atom itu akan mudah menarik pasangan elektron. Kemudian sifat keperiodikannya dalam satu periode, dia semakin ke kanan. Ingat, semakin ke kanan, tapi di sini hanya sampai dengan golongan 7A saja, tidak sampai 8A. Nah, saya ulangi kembali, dalam satu periode makin ke kanan sampai dengan 7A, elektronegativitasnya ini akan semakin besar. Sementara dalam satu golongan semakin ke bawah, elektronegativitas ini semakin kecil. Nah, ini kan seperti di sini ya. Elektronegativitas ini semakin ke kanan dia makin besar, dalam satu golongan semakin ke bawah makin kecil. Ya, atau kalau dalam satu golongan makin ke atas dia makin besar. Nah, ini tadi adalah beberapa hal terkait dengan sifat keperiodikan unsur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan silahkan share ke teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa dukung channel Materi Teladan dengan klik tombol like dan subscribe dari channel Materi Teladan. Baik, untuk pembahasan terkait dengan sifat keperiodikan unsur, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.